Ya, Hercules punya ponakan nikah sama adik saya. Ya. Kala itu saya diuber-uber ketika saya bawa di Kampung Melayu sebelum ramai. Ya. Saya ditanya, katanya kamu orang Metro, cucunya Pak Ulas alias Keling. Kenapa kamu nggak kenal saya? Kata Pak Hercules. Hubungan kakek kamu dengan saya ketika Bapak Ulas dulu tugas di Ambon sangat baik. Saya sebagai orang lain tapi sudah jadi keluarga dari bagian dari keluarga kakek kamu. Dulu pernah jadi driver bis nggak? Apa naik aja? Saya sebelum driver, saya pernah punya pengalaman, pernah bekerja di perusahaan Bapak Abu Rizal Bakri dengan Bapak Hercules. Ya. Saya hanya sebagai salesman daripada perusahaan Holland Bakery dan Joe Bakery milik Bapak Abu Rizal Bakri. Jadi sama Hercules yang ada di Jakarta itu kenal juga? Ya, Hercules punya ponakan nikah sama adik saya. Ya. Kala itu saya diuber-uber ketika saya bawa di Kampung Melayu sebelum ramai. Ya. Saya ditanya, katanya kamu orang Metro, cucunya Pak Ulas alias Keling. Kenapa kamu nggak kenal saya? Kata Pak Hercules. Hubungan kakek kamu dengan saya ketika Bapak Ulas dulu tugas di Ambon sangat baik. Saya sebagai orang lain tapi sudah jadi keluarga dari bagian dari keluarga kakek kamu. Katanya seperti itu. Ketika saya sebagai sales, beliau mengantarkan jadi supirnya di daerah Kampung Melayu, 500 meter dari terminal flyover Jembatan Layang, arah Transjakarta, tujuan Cepete, Rawamangun, Kampung Rambutan. Oh iya. Jadi apal ya daerah sana ya? Ya, mohon maaf, saya sebagai salesman produk roti dengan membawa nama Lampung karena saya tinggal di kota Metro, bekerja sebagai, walaupun saya tidak lama bekerja di perusahaan Holland Bakery, Joe Bakery, perusahaan Bapak Abu Rizal Bakri, setidak-tidaknya saya pernah makan dan rezeki dari beliau, dari usaha beliau yang jalani. Oh iya, ngopi dulu. Ya, terima kasih. Selamat. Jadi teman-teman, ini momen santai bersama Om Udin, salah satu dari saudara Om Gotris atau Mas Sutrisno. Belum banyak yang tahu, cuman saya dapat info, kebetulan saya sempatkan untuk silaturahmi ke sini, dan Om Udin ini juga sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Jadi kedepannya kita akan sering juga silaturahmi ke sini. Boleh ya? Oh, silakan Pak, dengan senang hati lapang dada menerima. Iya. Kami tetap legowo dan menerima kunjungan siapapun ya yang bekerja sama dengan baik. Iya. Tetap memberikan peranan yang baik buat ya. Saya satu pesannya kepada wali kota yang terpilih dan terlantik, mohon kerjasama yang baik. Tinggalkanlah pesta pilkada wali kota yang sudah berlalu. Sekarang mulai bekerja untuk kota kita, membenahi bangunan-bangunan infrastruktur yang tinggalannya Bapak Pairin dan Bapak Johan. Mohon segera diselesaikan. Bekerja samalah dengan gubernur dan wali kota terpilih dan terlantik sesuai dengan amanah dan profesionalisme, wibawa dan bijaksana terhadap rakyatnya, memberikan pelayanan yang senyum, ramah dan sopan, dan mengedepankan disiplin karena dari institusi Polri dan dokter. Silsilah dari Bapak Wahdi adalah dokter yang dulu adalah mantri daripada keluarga saya ketika ayah saya masih hidup. Ketika saya sakit dulu selalu berobat kepada beliau, bahkan sampai menjadi keluarga. Pak Wahdi wali kota ini? Ya, beliau dulu bukan dokter. Ya. Kalau zaman Pak Soeharto mantri namanya Pak. Oh gitu. Sekarang jadi wali kota teman-teman. Ya, ini yang kuatkan wakilnya. Ya. Kalau nama asli Pak Zaman Komarudin adalah Eke Edwin. Ya. Saya jelaskan pengalaman riwayat hidup Bapak Eke Edwin. Ya. Sebelum menyalonkan sebagai wakil wali kota Kota Metro, beliau pernah menjabat diantaranya menjabat Kapolresta Halmahera, Kapolresta Wamena, terus pindah ke Sulawesi, Kapolresta Gorontalo. Dari situ naik Jakarta menjadi divisi bagian Kabak Pinum Mabes Polri, naik pangkat bintang 1 sebagai ajudan Astelkam Kapolri.
Setelah itu naik 2 pangkat. Jabat pertama pejabat Kapolda Kalimantan Tenggara. Dari Kalimantan Tenggara pindah menjabat Kapolda Sulawesi Barat. Dari Sulawesi Barat pindah tugas ke Gorontalo. Dari Kapolda Gorontalo pindah tugas kampung halamannya sebagai Kapolda Lampung. Jabat Kapolda Lampung hanya 1 tahun 8 bulan. Ketika itu pindah ke Jakarta, jabat sebagai Kepala Staf Ahli Polri dan Karopenas di Mabes Polri bersebelahan dengan Bapak Jenderal Mustaram. Oh iya. Ya, sebagai bawahan Bapak Jenderal Mustaram yang baik, beliau sebagai prajurit yang baik, disiplin, dia mengeluarkan cuti, menyerahkan baju tanda pangkat kepada pemerintah dan siap bertarung untuk membangun kampung halamannya supaya kampung halamannya maju. Dia sebagai orang Lampung dan berdarah Lampung terpanggil karena melihat kotanya bangunan papan-papan itu seharusnya tidak ada. Dia mohon segera diselesaikan, memberi lapak tempat yang baik kepada para pedagang kaki lima, mohon diberikan tempat kepada Bapak Wali Kota yang terhormat sesuai dengan Bapak Sekda Bapeda untuk segera menyelesaikan tempat janjinya ketika kampanye berkeliling dengan memberikan nasi lele, ya, kopi, nasi lele, kopi, garam dan koran. Ketika bersaing, kami ingatkan saya netral sebagai pihak dari media RCTI, ya, sebagai orang kendaraan. Tentunya kami mengharapkan generasi muda untuk berperan dan memberi sumbangsi kepada negara ini supaya negara ini dan kota tercinta kampung lereng kita maju dan berwawasan luas dan modern huniannya seperti kota Jakarta tentunya. Ya. Terima kasih. Selamat malam atas ucapan yang kurang berkenan ataupun tidak laku yang kurang berkenan. Ya. Saya mohon maaf apabila saudara saya tidak berkenan kepada kita. Kami sebagai media sudah berkali-kali meminta mohon maaf. Ya, saya tidak menjual nama siapapun karena Bapak Eko Edwin adalah anak buah dari Bapak Jenderal Mustaram. Dia tetap mengikuti prosedur ataupun sumpah setia sebagai prajurit anggota Polri. Sanggup, cuti, dan mengembalikan baju tanda bintang kepada pemerintah yang berkuasa. Terima kasih. Selamat malam atas kerjasamanya. Oke, teman-teman, bersama Om Udin, saudara pertama dari Om Gotris atau Mas Sutris, Om Ahmad TV melaporkan. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam. Goodbye. Selamat malam.